Selamat berjumpa kembali di podcast Lutumapi bersama saya Ardin Liko. Teman-teman Lutumapi, senang sekali di episode ke-45 ini kita masih berjumpa kembali di podcast Lutumapi. Kali ini tidak seperti biasa nih. Kalau di episode kemarin kita bahas kebanyakan di dunia politik, kemudian ada persoalan di daerah kemarin, masalah proyek macam-macam. Tapi kali ini luar biasa, kita kedatangan bintang tamu. Kalau versi saya itu ke dunia bisnis, kemudian bagaimana mengangkat kearifan lokal, produk-produk lokal itu bisa dikenal dan bisa push ke dunia nasional maupun internasional. Sebelum kita lanjut podcast kita, saya mau beri kesempatan kepada narasumber kita nih untuk memperkenalkan diri. Silakan kakak. Halo semuanya, nama saya Dian. Asal dari Maumere Flores, sama-sama orang Flores ya Kak? Sama-sama orang Flores. Ya. Saya sudah 10 tahun lebih di Kupang, memulai usaha di Kupang dari 2012. Oke, kakak, ini saya mau tanya nih, kios kaos ini nih berdirinya sejak kapan nih kakak? Kios kaos? Dari Oktober 2012 Kak. Wih, 2012. Itu langsung di Kota Kupang di sini. Betul, mulai dari satu toko kecil di Jalan Jenderal Soeharto. Ya. Waktu itu kita memang satu tempat usaha, tapi ada 2 kantor. Jadi satu kantor pengacara, satunya saya buat untuk toko kaos oleh-oleh dengan mulai hanya 10 desain kaos. Hanya ada 10 kaos yang tergantung dalam etalase waktu itu. Wih, ini luar biasa nih. Selain untuk kita berbisnis, kemudian untuk UMKM sendiri Kak, motivasi lain ini apa nih Kak? Kios kaos ini. Baik, jadi kalau menurut saya sendiri Kak, salah satu upaya kita untuk mempromosikan NTT bukan hanya melalui tenun ikat, bukan saja melalui musik sasando, tapi juga kami selalu mengangkat keunikan atau ciri khas dari NTT ke dalam desain-desain kami, ya, yang didesain oleh anak-anak NTT juga, sehingga masyarakat Indonesia lebih luas bisa melihat apa sih keunikan, apa sih ciri khas dari NTT itu dalam bentuk kaos NTT. Berarti selain produk kaos nih, kira-kira selain kaos ini apa saja nih? Kami juga pastinya memproduksi baju jadi, pakaian siap pakai dari kain tenun NTT. Lalu ada juga aksesoris juga ada. Seperti gantungan kunci, kalung dan lain-lain. Wih, ini mantap nih. Oke kakak, di kios kaos ini selain memaparkan produk-produk lokal, kemudian ada aksesoris. Kalau tidak salah juga teman-teman, kios kaos ini support banyak sekali nih konten kreator, kemudian para penyanyi-penyanyi lokal. Ini bisa diceritakan nih kakak? Oke, Kayak saya berangkat dari pengalaman di Denpasar ketika sekolah di Bali, bahwa anak muda itu sangat punya banyak aktivitas. Kalau saya dulu sih ngeband, ya. Jadi ketika anak muda itu punya banyak aktivitas positif, dia cenderung nanti punya mungkin masa depan yang lebih pasti. Itu kalau pendapat dan pengalaman saya pribadi Kak ya. Dibanding dengan misalnya tidak suka olahraga, tidak suka bermusik, atau ya akhirnya menghabiskan waktu lebih banyak hanya berleha-leha di kos-kosan misalnya, seperti itu kan. Jadi saya sangat concern dengan anak muda ketika mereka punya bakat, mereka punya karya, sebisa mungkin dengan kemampuan kita support. Walaupun mungkin kalau kios-kios cuma bisa support kaos, cuma bisa sponsor kostum misalnya, tapi at least kita memberi apresiasi ketika anak muda itu punya karya, punya prestasi. Wah, ini luar biasa nih. Ini makanya teman-teman lihat kan di YouTube. Saya juga salah satu nih, kemarin kita keluar lagu baru juga disupport oleh kios kaos nih. Kemudian ada teman-teman lain di luar sana yang musisi-musisi, itu banyak sekali nih yang disupport oleh kios kaos di sini. Oke Kak, ini teman-teman Lutumapi mau tahu nih kira-kira kios kaos sendiri sampai dengan hari ini sudah berapa cabang nih kira-kira?
Baik, puji Tuhan sampai 2023 ini kami punya 3 toko di Kupang. Ada di di Jalan Transeda, lalu di Jalan Veteran depan Lipo Plaza, dan satu lagi di Bandara El Tarik Kupang. Kami punya satu lagi toko dengan brand new yang puji Tuhan juga baru selesai hak patennya. Itu di Seminyak, Bali. Di Bali. Ini luar biasa. Berarti ya untuk yang produk yang di Bali ini tetap sama nih untuk produk khas NTT atau ada kolaborasi dengan khas lain, Kak? Baik. Kalau sorry Kak, saya kembali. Cita-cita saya waktu saya masih sekolah di Bali itu bagaimana sih saya bisa nembus pasar Bali. Oke. Tapi karena perjalanan saya harus ke Kupang dulu 10 tahun gitu. Nah, saya yang seorang ibu, ya notabene seorang ibu rumah tangga aja, tapi punya cita-cita yang harus bisa naik level. Dalam bisnis itu harus bisa naik level, harus ada pencapaian yang lebih daripada yang sekarang. Sehingga saya men-challenge diri gimana untuk bisa nembus pasar Bali. So, saya memberanikan diri untuk buka satu toko di Seminyak. Memang baru berjalan sekitar 6 bulan Kak, dan kalau orang ngerti bisnis 6 bulan itu ya kita masih ngelihat pasar, kita harus uji coba dulu kayak gitu. But so far sepertinya oke lah, Itu berjalan sampai sekarang. Iya kayak gitu. Tapi ke depan ini pastilah kakak punya strategi tersendiri lah, selain di Bali mungkin bisa perlebar saya untuk buka lagi di tempat-tempat lain begitu, jangka panjang step by step Kak, step by step. Saya boleh namain dikit, jadi kalau di Bali kan kita cakupannya lebih luas. Kita nggak cuma bermain tenun ikat NTT, tapi juga kita ambil tenun ikat Bali, songket, endek, lalu juga bermain batik. Jadi cakupannya lebih nasional, kayak gitu. Ada 1-2 tips untuk anak muda sana, khususnya dalam berbisnis lah, untuk mulai usaha UMKM kecil-kecilan ini, ada tidak tips-tips dari kakak nih? Baik, saya yakin Kak Ciro juga tentunya dan teman-teman pasti tahu bahwa modal yang paling dasar itu punya mimpi dulu. Ketika kita punya mimpi, kita jadi punya motivasi seperti itu. Tetapi tanpa keberanian, apapun dalam hidup ya Kak ya, bukan cuma soal bisnis, dalam soal keputusan-keputusan dalam hidup juga, tanpa keberanian itu semua sia-sia. Namun keberanian tanpa pertimbangan, strategi, persiapan, itu juga sia-sia Kak. Jadi beberapa hal ini harus kita combine, harus kita matangkan dulu sebelum kita memulai sesuatu, kayak gitu. Jadi kalau mau bisnis contohnya, mau mulai usaha skala kecil-kecilan, jangan pernah minder atau takut. Karena ingat, saya juga mulainya hanya dengan 10 potong kaos gitu. Mimpi, berani, dan action. Strategi itu tadi harus gimana ya, harus persiapkan apa ya gitu. Dan yang paling penting Kak, realistis. Optimis penting, tapi realistis lebih penting lagi, kayak gitu. Yang nggak boleh itu pesimis Kak ya. Pesimis ya. Kalau kita punya modal sekian, kita realistis dulu Kak. Ya udah, saya nanti misalnya modalnya 1 juta, ntar saya untungnya 50.000 atau 100.000. Jangan berpikir saya modal 1 juta, gimana saya bisa dapat langsung beli motor ya? Gimana saya bisa langsung beli rumah? Itu yang nggak realistis. Kayak gitu. Ini luar biasa nih teman-teman. Modal keberanian, kemudian realistis masa-masa itu yang turut mempengaruhi kita untuk berkembang. Oke Kak, kita kembali lagi ke awal tadi. Oke Kak, ini teman-teman Lotumapi mau tahu nih kira-kira sampai dengan saat ini nih sudah berapa nih desain model untuk produk di kios kau sendiri? Kalau bisa dihitung sekitar ribuan Kak. Ribuan? Iya, ribuan. Hanya memang kami punya strategi tersendiri, jadi kita nggak bisa turunkan langsung sekian banyak desain. Per bulan berapa desain, per bulan berapa desain, seperti itu. Jadi selalu ditunggu. Mantap. Kalau nggak cepet langsung pasti sold out. Kayak gitu. Berarti untuk motif-motif ini nih hampir semua daerah ya di NTT di sini.
kami coba karena ternyata jujur tidak segampang itu. Permintaan dari setiap daerah ini kan banyak nih. Misalnya, Ci mau dong dari Nagekeo. Saya udah keluarin motif, mereka bilang bukan, itu bukan Nagekeo, itu Bajawa. Sorry ya Kak. Oke. Jadi saya juga harus memperdalam wawasan di situ gitu loh Kak. Jadi itu yang men-challenge saya dan tim juga untuk ayo, ini permintaan nih. Kalau di Instagram biasanya saya biasa komunikasi sama customer tuh di Instagram, saya pegang sendiri. Ci minta dari ini, Ci mau ini. Bahkan Kak, beberapa kesempatan itu benar-benar saya bilang gini, Kak tolong kirim motifnya, Kakak kirim. Jadi mereka kirim mungkin foto di rumah mereka motif itu, dan oke, saya udah dapat motifnya, baru kami desainkan kayak gitu. Kalau udah jadi saya bilang nih Kak, jangan lupa dibeli ya. Berarti selain untuk desain motif macam-macam ini di kios kaos sendiri, bisa ya misalnya ada pesanan untuk baju perkantoran, kemudian kostum anak sekolah mungkin, macam-macam itu bisa ya? Bisa sekali Kak, jadi untuk keperluan kantor, keperluan komunitas, bisnis dan lain-lain kami bisa. Kakak bebas bawa desain sendiri, misalnya saya mau desain seperti ini, warna ini, tinggal ditambah foto, kata-kata dan lain-lain kami bisa. Custom bebas sesuai keinginan. Ini teman-teman Lutumapi juga mau tahu nih kira-kira keunggulan dari kios kaos sendiri ini apa sih sebenarnya? Keunggulan, mau dari segi produk, kualitasnya macam-macam, silakan Kak bisa share di sini. Baik, ini kalau agak lebih serius ya Kak. Siap. Bahwa saya selalu dasar dari bisnis ini adalah jaga kepercayaan orang. Karena customer itu sekalinya kecewa, belum tentu dia mau balik lagi. Jadi walaupun bisnis itu masih kecil, saya selalu tanamkan pada karyawan juga, mau mesennya 12 biji atau 100 biji, tetap kita harus perlakukan customer sama. Itu yang pertama. Dalam artian gini, kalau sudah komit sama waktu, usahakan harus tepat pada waktunya kita kasih pesanan itu. Tapi sometimes ada aja kendala yang kita tidak bisa prediksi, baik dari kami atau dari tim produksi atau dari ekspedisi gitu. Ini contoh. Setelah ada miss seperti itu, apa yang kita lakukan? Ganti rugi. Loh, iya dong Kak. Jangan cuci tangan. Kalau udah bikin salah tuh jangan cuci tangan. Tapi kita harus komit, Pak, Ibu mohon maaf ini ada kesalahan, kami ganti ya. Kalau perlu gratis tambah bonus. Ya, itu saya berani ngomong karena kita udah beberapa kali ngelakuin kayak begitu Kak. Itu contoh. Jadi kita harus komit sama customer. Kesalahan kita tidak bisa hindari kadang-kadang, tapi ketika kesalahan itu ada, kita harus komit sama customer gitu. Yang kedua Kak, kita harus jujur sama produk. Ini buat teman-teman semua yang mau bisnis atau dalam hal pekerjaan lainnya gitu, atau dalam hal relasi mungkin Kak ya, bahwa kita harus jujur. Misalnya produk itu ada cacat, ada luntur, sampaikan. Jangan sampai bikin kecewa orang. Itu dulu Kak. Jangan sampai di rumah baru kok kotor, kok robek gitu loh. Jangan sampai bikin susah orang gitu sih Kak. Jangan sampai nyusahin customer. 1-2 pesan untuk masyarakat di luar sana lah, untuk masyarakat NTT ini dalam hal untuk mencintai kita punya produk lokal seperti apa. 1-2 hal yang Kakak bisa share di sini. Baik, jadi menurut saya sendiri Kak, kita tidak bisa membatasi orang atau memberi satu standar bahwa kalau mencintai budaya tuh lu harus begini, lu harus pakai ini, nggak bisa seperti itu. Karena sangat dinamis sebenarnya dunia ini, dan orang punya kreativitas sendiri, orang punya ide-ide sendiri begitu. Jadi yang saya lihat anak muda sekarang justru bangga loh pakai tenun ikat Kak. Malah berlomba-lomba bagaimana pakai tenun ikat tuh supaya kelihatan chic, kelihatan cantik kayak gitu, kelihatan modern seperti itu. Jadi luar biasa juga desainer-desainer atau penjahit ya, kalau skala lebih sederhana dari NTT itu udah hebat-hebat, bisa merancang baju-baju tenun ikat yang modern seperti itu, khususnya untuk anak muda. Tapi kalau
ada yang itu mulai belajar alat musik. Lalu, nah salah satunya kalau yang paling simpel ya pakai baju dari kios kaos Kupang. Karena udah mewakili banget semua, ada budaya, ada tenun ikat, ada keunikan, ada kata-katanya juga. Berarti ini kalau teman-teman mau pesan produk-produk kios kaos ini ada di media sosial apa nih yang bisa teman-teman bisa hubungi? Baik, yang paling terkenal sekarang ya di Instagram Dian Kios Kaos. Nanti ini ya tulisannya nanti di sini nih Dian Kios Kaos. Itu awalnya akun pribadi Kak. Lalu ya karena tadi saya bilang sambil berjalan sambil bisnis, akhirnya malah jadi akun jualan yang ya cukup banyak followersnya. Berarti langsung DM saja kakek. Langsung DM di aja. Instagram Dian Kios Kaos nih. Kak. Sebelum kita tutup podcast kita pada kali ini, 1-2 pesan nih dari kakak untuk anak muda di luar sana, seperti apa nih? Thank you Kak Ciro, karena memang tadi seperti saya katakan dari sejak awal saya selalu concern sama anak muda begitu. Karena di masa-masa di umur-umur kita belasan atau awal 20-an itu apa yang kita lakukan pada saat itu cenderung menentukan seperti apa kita nantinya, gitu Kak ya. Saya ini basic dari pengalaman saya pribadi begitu. Ketika kita isi dengan hal-hal positif, ketika kita banyak belajar di situ, bukan hanya di bangku sekolah atau perguruan tinggi enggak. Kita belajar itu bisa dari mana saja Kak. Apalagi sekarang channel YouTube yang positif sudah banyak sekali. Bahkan saya sendiri masih banyak belajar dari YouTube. Masih sering haus dengan motivasi-motivasi pebisnis besar gitu. Apalagi adik atau kakak-kakak penonton yang baru mau mulai, baru mau menumbuhkan semangat gitu. Harus bukan saya bilang rajin, tapi harus gigih dulu Kak, nyari motivasinya. Ketika motivasi itu sudah ada, kita tumbuhkan keberanian dan capai goal kita dengan bijaksana, pertimbangannya seperti itu. Dan jangan lupa cari mentor yang benar. Ketika cari mentor yang salah, ketika bergaul atau bertanya pada orang yang salah, nanti cenderung salah tuh jalannya. Biasanya gitu ya Kak ya. Kayak gitu. Kalau saya sendiri Kak, saya punya Instagram, boleh mau diskusi ketika nanti Ibu Dian lagi santai bisa balas. Itu bisa seperti itu Kak. Jangan mudah menyerah, itu aja. Ini luar biasa nih. Teman-teman Lotumapi, itu tadi perbincangan singkat saya dengan Kakak Dian. Kakak Dian, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih. Sukses selalu, terus berkarya untuk membangun daerah ini dengan cara kita masing-masing. Harus. Siap. Salam Lotumapi Kak. Bye bye.